Okay, hi everybody, back with us again in Eon's podcast. But today we have a very, I'd say a new face, yeah? And she's very pretty, by the way. Jadi, say hello. Hi. What's your name? Hi. First of all, I would like introduce myself. Halo. Nama saya Dewi Sinta Putri. Biasanya di sini dipanggil Madam Sinta. Oke. Jadi saya di sini salah satu staf pengajar bahasa Prancis dan terbilang baru juga di IONS. Anyways, Mbak, tadi kan Mbak bilang Mbak staf pengajar ya. Ngajar apa sih nih? Bahasa yang katanya orang-orang bilang salah satu bahasa yang romantis. Paling juga, seksi gitu ya. Itu stereotype ya. Ada juga yang bilang sulit belajar bahasa ini ya. Banyak sih. Lidahnya ya agak gitu ya. Let's say French language. Nah, jadi Mbak Madam Sinta atau Mbak Sinta ini adalah guru bahasa Prancis ya. Dan memang banyak sebetulnya ya Kak peminatnya karena aku juga sering dengar bahasa Prancis itu kan orang bilang kayak oh ini lucu banget deh kalau lihat cowok bisa ngomong bahasa Prancis gitu. Jadi sebenarnya waktu aku tahu kalau misalkan waktu itu Kak Sinta tuh guru bahasa Prancis, aku sempat ketawa karena kayak I actually had an ex waktu itu dan dia French ya. Really? I had a French ex. Terus habis itu aku pernah ketemu lah sama papanya. And I couldn't understand what he was saying karena kan Englishnya orang yang aksennya Prancis itu berbeda mungkin ya sama Inggrisnya orang bule yang memang ngomong bahasa Inggris ataupun orang Indonesia yang ngomong bahasa Inggris. Karena R-nya dia mungkin agak berbeda ya. Kalau misalkan aku boleh nanya sama kakak, kasih dong salah satu French quote yang kakak paling suka and actually speak French. Kayaknya pada banyak kepo deh. French quote. Ini salah satu dari bukan Bong di sini sih kalau bisa dibilang romong Prancis. Tahu Le Petit Prince? Oke, nah itu salah satu quotes yang sampai sekarang masih keingat di pikiran dari zaman kuliah sampai sekarang. Oke, itu salah satunya l'essentiel, on peut pas l'essentiel dans notre voix par notre yeux, but l'essentiel c'est dans notre corps. Gitu. Itu artinya apa tuh Kak? Itu salah satu quotes yang mungkin masih bisa diingat sampai sekarang. Jadi sesuatu yang important itu, sesuatu yang baik itu kita gak bisa lihat langsung dari mata, tapi bisa lihat dari hati seseorang langsung gitu. Jadi deep. Yeah, it's actually a deep and a very relatable quote ya Kak. Karena kayak memang when we talk about what's important, mungkin kita melihatnya di sini ya. Karena ini kan bisa bohong ya. Dan maksudnya 1001 juga ya. Kadang kita gak bisa terlalu cepat membuat kesimpulan gitu terkait sesuatu. Tapi Kak, I'm actually interested. What brought you to French to begin with? Kayak apa yang membawa kakak ke bahasa Prancis gitu? How was the journey? Mungkin sekalian cerita sedikit tentang your life. Oke. Awal mula tertarik sama French itu dari SMP. Ya, SMP pikir peluang kerjanya kayaknya bakalan cukup besar. Cukup besar. Even I'm a junior high schooler, tapi bisa mikir kayak gitu karena memang English kalau bisa dibilang lebih umum ya sifatnya. Jadi nggak tahu kenapa waktu SMP tiba-tiba kepikiran aja pengen belajar bahasa yang belum banyak orang bisa. Apalagi ini kan terbilang Asia ya. Asia dan bukan negara penutur asli untuk bahasa-bahasa Eropa seperti mungkin Prancis, Jerman. Belgium. Iya, benar. Jadinya akhirnya kakak kayak belajar kali ya gitu. Jadi pertama kali belajar tuh SMP ya berarti. SMP, benar. Terus all the way akhirnya kuliah pun kakak ngambil sastra Prancis atau berbeda? Kuliah ngambilnya pendidikan bahasa Prancis. Itu kalau aku boleh tanya, where did you go for university Kak? Oke, sini dekat di UNY. Jadi akhirnya kakak memutuskan untuk mengejar apa yang bermula dari interest menjadi apa ya bisa kita bilang an actual job ya akhirnya. And how has French changed your life? Sebenarnya nggak pernah kepikir
French itu sebagai job sampai saat ini, apalagi mengajar bahasa Prancis itu suatu hal yang di luar prediksi, di luar perkiraan ya. Benar banget. Jadi awal mula pengen French. Oke, French itu nanti kalau kuliah jurusan bahasa Prancis jadi apa kayak gitu kan. Terus setelah masuk kuliah banyak juga arahan dari dosen-dosen, ternyata dapat insight kalau misalkan belajar bahasa Prancis itu nggak cuman melulu pengajaran ataupun mungkin bisa berbisnis dan di luar itu juga bisa mungkin untuk yang di lapangan bisa tour guide, guiding. Jadi kayak sebetulnya bisa kita bilang banyak peluang interpersonal ya. Maksudnya entah kayak kita PR, entah translator gitu-gitu nggak sih? Bisa juga kayak tadi kakak bilang tour guide ya. Bisa juga I think a lot of chefs and pilots nowadays juga mereka kan preferably bisa speak European language ya. Aku tuh backgroundnya hukum kak. Hukum internasional pun kayak misalkan di Belanda kayak gitu-gitu, mereka akan lebih prefer kalau misalkan menerima kita kerja kalau kita bisa pegang bahasa salah satu antara Jerman, antara Spanyol, antara Perancis yang paling umum malahan yang paling besar ya, atau Mandarin dan bahasa Inggris. Jadinya I do understand sih kak, kalau misalkan sebetulnya aku sepakat sama dosen kakak itu ya, bahwa sebenarnya memang bisa punya bahasa ketiga atau kedua itu penting ya. Jadi selain bahasa kita sendiri. Terus kak, aku tuh belakangan ini sering denger ya, kalau tentang bahasa Prancis tuh ada yang namanya Delft. Delft itu tuh apa sih kak? Oke, Delft. Ini juga banyak yang nanyain ya. Mungkin belum banyak yang tahu juga Delft itu apa. Oke, Delft itu merupakan ijazah kemampuan bahasa Prancis. Tapi itu dibedakan menjadi dua. Ada yang sebut Delft, ada yang sebut DALF. Nah, bedanya kalau DALF itu digunakan untuk program lanjutan setelah mungkin Delft-nya tadi sudah melewati beberapa stage atau level yang sesuai standar kepemerintahan Prancis. DALF itu berarti bisa kita bilang lebih advanced begitu ya? Ya. Oke. Yang terus perbedaannya lagi antara si Delft dan DALF ini apa nih kak? Secara substantif ya, selain bahwa dia lebih susah. Oke, yang pertama kalau Delft itu dia terbagi jadi 3 bagian. Jadi ada yang untuk publik namanya untuk umum dan semua pasti bisa mendaftar. Lalu kalau untuk anak-anak junior atau sekoler itu mulai dari usia kurang lebih 12 tahun ke atas, mulai usia SMP sampai usia SMA itu bisa junior atau sekoler masuknya. Dan juga ada yang Delft Prim. Delft Prim itu benar-benar usia dini 7 hingga 12 tahun bisa mengikuti Delft itu. Nah, kalau Delft itu memang khusus untuk orang yang ingin bekerja di Prancis atau negara-negara yang menggunakan bahasa Prancis, benar. Oke, jadi Delft ini bisa kita bilang setara, enggak setara, tapi mungkin konsepnya kayak IELTS gitu nggak sih kak? Iya. Jadi dia language certification yang bisa dipakai untuk personal and professional purposes gitu ya? Benar sekali. Iya. Ini kakak mungkin pernah dengar student colleague nggak kak? Yang dia kalau bahasa Jerman tuh dia kayak ada foundationnya gitu, dia kayak ada sekolah prep school gitu, namanya student colleague. Kalau misalkan di Prancis tuh ada nggak dia kayak gitu kak? Let's say kita kuliah di Indonesia gitu ya, kita lulus S1, terus kita pengen lulus SMA, terus kita pengen S1 di Prancis. Tapi kan Indonesia tuh kurikulumnya harus disetarakan dulu ya dengan mereka. Benar. Karena kan beda banget ya. Mungkin kalau di level kita malah nggak nyampe minimumnya mereka, which means kita harus kayak foundation dulu atau prep school dulu gitu. Di Prancis tuh ada nggak sih kak kayak gitu? Sebenarnya mirip ya, kayak yang di Jerman gitu. Misalnya nih, saya lulus S1 di Indonesia, terus mau melanjutkan master di Prancis gitu misalnya. Tetap kita dapat kelas bahasa kurang lebih 1-2 tahun lah sekitar untuk penyetaraan bahasa di sana. Tapi kalau untuk programnya saya sendiri kurang tahu karena belum pernah juga. Tapi yang di sini, yang di Indonesia, setahu saya bisa ikut preparation class. Jadi sebelum keberangkatan kita ke Prancis nanti dipersiapkan dulu semuanya, bahasanya, tujuannya mau apa di sana dan lain sebagainya. Disesuaikan dulu jadinya ya, maksudnya dikondisikan dulu gitu. Iya, benar. Oke, masuk akal sih. Kayaknya seru deh. Kakak pribadi udah pernah ke Prancis belum? Nah, doain ya segera Amin.
Kakak kalau ada one city that you really want to visit in French, which city would that be? City. Oh, it's a tough questions. Susah ya. Ya. Tapi if you had to pick one, satu aja, what city do you want to visit? Mungkin Bretagne. Mungkin salah satunya. Tapi sebenarnya saya nggak begitu mengenal Bretagne secara ini ya, secara keseluruhan, secara umum. Cuman lihat-lihat aja dari gambarnya kayak wah keren nih. Kok kayak bagus gitu ya. Si tadi apa Bretagne ya kak? Iya. Si Bretagne ini spellingnya gimana sih kak? Bretagne. Tapi kalau pronounce-nya Bretagne. Jadi si this city of Bretagne ini kak, aku tadi hampir ngomongnya Bretanya gitu, terus kayak salah deh. Ya, si Bretagne ini, would that be like a big city kak, atau is it a small city, atau dia seaside city atau small city? Menurutku kalau ke Prancis itu benar-benar kita disuguhkan sama bisa dibilang hemat waktu, pemandangannya cakep dan lain sebagainya. Jadi kayak mudah aksesnya kemanapun gitu kan. Kita bisa lihat dari small city into big city. Oh iya ya. Jadi si Bretagne ini termasuk kota kecil ya kak ya. Tapi dia ciri khas dan spesialisasi what is it famous for biasanya? Apakah makanannya atau mungkin untuk Bretagne sendiri? Apa yang bikin kakak kayak nih gue mau banget nih kesini nih? Sampai saat ini belum terlalu searching sejauh apa about mungkin gastronominya. Tapi mungkin ya karena jauh dari hiruk pikuk kota aja sih. Beda sama Paris. I was about to say. Paris tuh kayak banyak orang bilang sebenarnya oke, tapi kacau ya kayak dia kayak cukup hektik gitu. Kayak tiba-tiba yang kecolong lah apanya gitu ya. Theft gitu ya, banyak-banyak pencurian gitu. Ada yang nanti katanya tiba-tiba hilang apalah gitu. Terus I did hear juga sih kak dari teman. Aku juga belum pernah ke Perancis, makanya tadi aku nanya sebetulnya. Teman-teman aku tapi yang pernah ke sana juga bilang kayak kakak ya, sometimes kota-kota kecilnya itu malah lebih menyenangkan I guess untuk didatangi ya, karena dia nggak terlalu heboh, nggak terlalu hektik juga. Oke. Gini sih kak, aku tuh juga kemarin dapat pertanyaan dari banyak yang ini ya, from the people yang nonton gitu. Sempat ada yang curious tentang ini, kak sebenarnya what makes French a language worth learning? Jadi kenapa bahasa Perancis ini tuh worth it untuk dipelajari? Menurut kakak gimana? Menurut aku pribadi, menurut aku pribadi sebenarnya ya itu karena mungkin bahasa Perancis saat ini belum banyak juga yang bisa, walaupun terbilang mungkin cukup mudah dipelajari ya, karena kalau kita udah bisa bahasa Prancis, mau ngasih bahasa Prancis otomatis kita bisa bahasa asing lain yang ada di Eropa seperti Itali, Spanyol, karena akarnya mungkin lebih ke Spanyol ya, jadi lebih mudah untuk memahami. Nah itu keuntungannya. Pertama kalau kita udah fluent French-nya, otomatis kita kalau mau belajar bahasa Spanyol lebih mudah, Itali lebih mudah kayak gitu. Lalu untuk mungkin bisnis itu juga bagus kalau bisa belajar gimana ya ngomongnya. Kalau kita bisa nguasain satu bahasa asing lain selain Inggris, mungkin itu menjadi nilai lebih ya untuk kita bisa diterima di perusahaan-perusahaan yang ternama tentunya. Dan especially kalau dia afiliasinya internasional mungkin ya, itu juga sekali menjadi mendongkrak diri kita sendiri kali. Aku tuh sempat kak belajar basic Spanish ya. Dan kalau di Spanyol tuh kan ada kata benda tuh ada feminin dan maskulin ya. Apakah di Prancis ada juga kak seperti itu? Sama, persis. Dia kalau misalkan cewek femininnya dia bilang apa sih kak artikelnya? Feminin itu la. Terus L kalau ini? Kalau maskulin itu le. Oh beda dikit ya. Ya. Dia ada netral nggak kak? Netral nggak ada. Cuma dua ya, berarti antara la atau le. Plurial. Plurial itu plural atau? Plural, iya. Benar. Oh iya. Oke, that's actually interesting. Soalnya kayak aku juga sempat waktu itu belajar bahasa Spanyol basic ya kak. Dan kalau Spanyol kan cuma ada la sama L ya. Dan dia kadang suka kata belakangnya tuh diganti A sama O gitu kan kalau cewek. Misalkan La Niña, El Niño. Misalkan kayak gitu. Kalau di
Perancis gitu juga nggak, Kak? Kalau di Perancis mungkin lebih membedakan maskulin, feminin itu biasanya identik dengan kalau yang feminin akhiran kata bendanya itu diakhiri huruf e, kalau yang maskulin tanpa huruf e kayak gitu. Oke, Kak. How do you introduce yourself in French, Kak? Let's talk about the basics karena banyak yang kepo. Kita spoiler kecil-kecil kali ya. How do you introduce yourself, Kak? Misalkan Kakak mau bilang nama saya Sinta gitu. Saya pekerjaannya apa gitu. Terus abis itu umur saya segini, saya lahir di sini, ulang tahun saya sekian. Itu gimana cara kita bilangnya, Kak? Pertama mungkin untuk perkenalan nama dulu ya. Harus mengucapkan salam dulu. Jadi ya, bonjour. Comment allez-vous? Je m'appelle Sinta. J'étais étudiante en pédagogie française à l'UNY. Je suis origine de Lombok, l'ouest Nusa Tenggara, et j'ai grandi quelques villes en Indonésie. Jadi that would be kayak my name is Sinta. Jadi tadi yang bonjour comment itu apa sih? Hello everyone ya? Bonjour comment allez-vous itu kayak how are you, sapaan. I see. Ça va itu artinya apa sih, Kak? Ça va is bisa macam-macam gak sih? Sama sih, how are you juga sama. How are you? Tapi mungkin lebih ke informal term. Can you say ça va for like good? Karena aku pernah nanya waktu itu kayak I had an ex dia yang kalau ditanya how are you dia akan jawab ça va. Terus aku kayak I thought ça va was how are you, so like why are you answering ça va with ça va? Terus aku bingung, ça va ini artinya banyak ya, Kak? Iya benar banget. Bisa apa aja di artinya, Kak? Ça va good, ça va, oke. Jadi kayaknya gitu. Oke. Terus anyways tadi kayak comment allez-vous tuh how are you, terus habis itu my name is Sinta dan saya ngambil pendidikan bahasa Perancis di UNY gitu ya. Terus yang berikutnya tadi apakah yang saya berasal dari Lombok ya, West Nusa Tenggara. Terus tadi ada Indonesia itu bagian situ apa tuh, Kak? Jadi saya besar di beberapa kota di Indonesia. Jadi nggak cuman di Lombok, bahkan mungkin saya nggak pernah tinggal di Lombok. I see. I relate, Kak. Aku lahir di Lampung, tapi kayak numpang brojol aja. Abis itu gue pindah-pindah kan. Kakak, I assume kakak pernah di Jakarta. Lahirnya memang di Jakarta. I see. Oke. Kalau kakak, when is your birthday, Kak? Tanggal dan bulan? May 5. Kalau kita bilang May in French itu gimana ya, Kak? May. Kalau angka 5? 5. 1 tuh apa sih? 1. 1. Terus? 2. 3. 4. 5. Susah banget gatel lidah. Aku tuh kayak yang bikin bahasa Prancis tuh menurut aku konsepnya rada susah tuh lebih ke pengucapannya mungkin ya. Karena kita orang Indonesia tuh R-nya tebel sekali. Dan mereka kan R lebih kayak gitu gak sih? Benar. Itu udah bagus. Mungkin karena I learn French and German kan, Kak. Jerman tuh nggak persis sama kayak Prancis, tapi kayak R-nya agak mirip ya. Meskipun aku bilang lebih tebel Prancis sih. Prancis tuh kayak lebih di sini gitu. Iya benar, di kerongkongan suaranya. Jerman tuh kan lebih ngambang ya kayak R gitu. Kalau misalnya Prancis kan kayak R banget gitu, kayak ada gitunya. Jadi kayak I get it. Kalau aku 19 Maret ulang tahunnya, Kak, gimana kita sebutnya? 19. Dalam bahasa Prancis. 19 Mars. 9 itu 9 ya? Iya. Dis itu belas ya? Iya. Apa tadi Mars? Dis itu sebenarnya 10. Tambah 9. Tambah 9. Persis Spanyol dan Jerman hitung-hitungannya ya? Benar banget. Iya. Jadi kayak misalkan di bahasa Jerman tuh bisa kita ngomong 26 itu kayak 20 dan 6 artinya kan. 6 dan 20 itu kan tambah-tambahan juga kan, Kak. Tapi kalau di sini tuh kalau kita udah angka 20-an ke atas, Kak, yang disebut angka kecilnya dulu atau gedenya dulu? Kayak tadi kan 10 dan 9 tuh. Iya. Nah, kalau ini gimana tuh, Kak, ngebaginya? Kalau angka 20-an ke atas. Kalau 20 itu sebenarnya masih sama ya. 20 tambah 1 balik lagi. Cuma nanti begitu ketemu 70. Nah, itu yang harus misalnya 60 tambah 10 70. Oh, dia mentoknya di 60 ya? Iya, 60 70. Nanti ke 80 ketemu 90 ditambahin 10 lagi kayak gitu. Kepikir nggak? Susah jujur, karena kan berarti harus ngafalinnya ada set-setnya ya, dimulai dari 70 sampai 100 berarti kayak gitu, Kak. Tapi 100-nya enggak ya.
terakhir finalnya ke 70 ke 90. Oh, 90 ke 100 tuh udah balik lagi. Oke, jadi 100 itu udah normal. Jadi 100 ke atas juga sama atau dia 170 ngulang lagi patternnya? Enggak, udah normal aja. Gitu. Benar-benar khusus. Pokoknya ya si puluhan 70. ya, puluhan itu 60, 70, 80, 90. Itu harus tambah-tambahan. Ya, ingat. Orang kayak gue ngitung 3 kali 4 aja bisa gue jawab 7 kok. Ini lagi gue disuruh. Jadi ya Mas pernah kayak gitu ya. Aku waktu masih SMP, SD sampai SMA lah, kagak pernah tuh matematika gue di atas 37. Pasti nilainya segitu-segitu aja. Sebenarnya sama sih, makanya belajar bahasa. Karena mungkin lemah di hitung-hitungan ya, jadi pilihnya ke bahasa. Nah maksud aku gini, itu ngitung kayak gitu kan susah ya Bun. Aku bahasa Perancis aja, bahasa Jerman aja bisa-bisa ya angka 7 kan. 7 lagi. Waktu itu ada angka berapa sih? 47 gitu. Terus gue kayak yang sebutnya salah gitu. Karena menurut aku kayak nambahnya kan harusnya 7 dan 40 gitu. Yeah. Itu aja aku bisa yang kayak salah sebut. Tapi kan untungnya bahasa tuh masih bisa dihafal ya. Cuman kayak menurut aku French ini akan lebih tricky. Karena kan we actually have to tambah sekian dan tambah sekian gitu kan. Bener. Untuk bisa dapat angka segitu. Oke. What would you say is unique about French language Kak? Yang mungkin dari sepengetahuan Kakak aja tuh gak banyak yang bahasa-bahasa lain tuh punya. Oke. Di bahasa Prancis ya, bahasa lain yang nggak punya. Yang unik gitu menurut Kakak dari Prancis. Yang unik. Dari segi bahasa? Boleh. Kakak mau dari segi yang lain-lain juga nggak apa-apa. The first thing that comes to your mind aja when you hear the word unique. Bentar, ini agak susah ya kalau dipikir karena mungkin mirip sama negara-negara Eropa lainnya ya, Italia lah, Spain lah. Kalau Prancis secara khusus kalau dari segi bahasa ya mungkin karena tadi spesial R-nya. Hitung-hitungan tadi juga mungkin ya, karena terus kalau di Prancis itu setahu saya kalau kita mau nanya something ke seseorang tapi tanpa bilang hello dianggap nggak sopan. Itu sih. Bener nggak sih Kak katanya ngomong-ngomong orang Prancis ya, mereka tuh rada-rada bukan antipati sih, cuman kayak mereka lebih akan lebih menghargai kalau kita ngomong sama mereka dengan bahasa mereka daripada kita pakai bahasa Inggris. Even if kita turis, especially in smaller cities. Itu bener nggak Kak? Atau itu mitos sebetulnya? Ya mungkin karena sebagian besar orang Prancis bukan tidak bisa bahasa Inggris mungkin ya, tapi memang lebih mempertahankan budayanya aja sih. Kalau kita bisa bilang seperti itu. Bisa kita bilang mereka ada lebih nasionalis juga mungkin ya. Sama benar. kayak Jerman ya berarti. Jerman kan katanya kalau misalkan they would prefer kita ngomong Jerman yang acak-adut jelek tapi kita coba daripada kita kayak hey can you help me. Padahal I'm pretty sure mereka tuh bisa deh ngomong bahasa Inggris. Negara-negara Eropa tuh kan cukup maju ya. Tapi kayaknya memang mereka lebih prefer untuk kita ngomong bahasa mereka berarti ya Kak. Persyaratan untuk kita bisa punya student visa atau working visa di sana tuh harus levelnya berapa sih Kak bahasa Prancisnya? Minimal level untuk bisa jadi student di Prancis itu B1 levelnya. Itu very standard level B1 dan itu pun perkuliahan masih pakai bahasa Inggris ya. That's great. Jadi kalau misalkan mau pakai atau pilih kelas yang berbahasa Prancis harus punya B2 minimal sertifikatnya. Seperti itu. I see. Aku tuh pernah tahu ada this one university di Perancis kalau nggak salah namanya Panthéon Sorbonne. Panthéon Sorbonne. Sama Sciences Po kalau nggak salah, karena I took law kan. Dan dulu aku tuh sempat nanya-nanya kayak, karena aku punya cita-cita mau belajar di Eropa sebetulnya. Meskipun ujung-ujungnya waktu itu aku S1 keterimanya di Belanda, bukan di Perancis ya. Meskipun ujung-ujungnya yang keterima di Belanda, gue akhirnya balik ke UGM juga ya bos, gara-gara COVID. Dan juga kayak, anyway. Itu kalau kita mau ngambil major tertentu ya Kak ya, kayak misalkan yang banyak linguistiknya, beda sama engineering ya, kayak aku misalkan hukum, ilkom, political science gitu, psychology, itu kan banyak harus interaksi dengan orang-orang ya Kak. Itu biasa dia punya requirement lebih tinggi atau tidak dibanding yang mungkin lebih ke ilmu murni kayak matematika dan IPA. Berbicara
tadi linguistik. Oke. Mungkin minimal harus punya C1 ya, karena tadi di awal sudah dibahas kalau C1 itu untuk program lanjutan, untuk kerja atau untuk tinggal di sana atau interaksi dengan warga sekitar, warga lokal harus punya C1 minimal sekali. Oke. Ya. Oke, jadi memang it also kadang, tapi does it depend on the major gak Kak? Misalkan let's say majornya aku mau ngambil arsitektur ya, atau kayak engineering, itu kan titik beratnya angka. Aku B2 atau B1 aja cukup nggak? Atau tetap ini dipukul rata kalau kuliah apapun jurusannya tetap harus C1? Minimal B2 sih. Okay. Kecuali mungkin benar tadi mau ngambil yang hukum gitu ya. Benar-benar linguistik banget. Sastra gitu ya. Contohnya ya sastra atau mungkin tadi traduction atau translate itu harus C1. Oke. C1 C2 berarti ya. Ya guys, tuh kan. Jadi jangan cuma ngehaluin cocok ganteng belajar. Tuh bahasa Perancis gurunya cakep ya kan, pintar lagi. Jadi belajarlah gitu ya bahasa Perancis, jangan cuma bahasanya seksi, lu kapan? Jangan cuma bahasanya, kapan lu belajarnya? Jadi terakhir deh Kak, apa yang akan Kakak bisa bilang ke prospective students kita nih? Ini kan banyak nih yang interested banget sebetulnya. Tapi what can you say to them untuk let's say motivate mereka untuk belajar gitu loh? Closing remark dari Kakak apa? Oke, buat motivasi belajar nih untuk yang cuman pengen aja belajar bahasa Prancis atau belajar bahasa ya khusus bahasa Prancis lah ya. Cobalah gitu, jangan cuma dipikirin aja, tapi langsung aja coba daftarin diri kamu. Kalau bisa atur dulu schedule-nya, mau apa nih, aku belajar bahasa Prancis tuh tujuannya untuk apa, mau sekolah kah, atau mau punya pacar orang Prancis, atau mau tinggal di sana. Please dicatat dulu ya sebelum mulai kursus, tapi yang pasti jangan pernah takut, jangan pernah ragu untuk belajar bahasa asing lain selain Inggris ya. Terutama Prancis sih, bakal sangat menarik dan menantang banget kalau misalnya kalian mau coba belajar bahasa asing lain selain Inggris. Menjanjikan lah ya. Promising ya. Benar. How would you see French people as a person ya? Karena tadi aku hampir kelupaan, karena banyak yang juga interested soal living conditions. Jadi kayak mereka tuh pengen tahu kayak suasana orang-orang Prancis tuh gimana sih gitu, sependek yang kita tahu ya. Aku kan malah bisa ngasihnya dalam prospek I guess malah temen ya. Aku kalau profesional gitu malah nggak ada. Tapi as a friend dan as an acquaintance, malah as an ex-boyfriend gitu aku malah tahu gitu. Tapi kalau profesional dan kayak sehari-hari gitu, aku nggak gitu tahu. Nah kalau dari Kakak, sejauh yang Kakak kenal ya, orang-orang Prancis ini tuh tabiatnya yang membedakan dengan kita tuh di bagian mananya sih? Ya mungkin bisa dibilang kalau di bidang profesional ya, pertama kurang ramah, harus ya seprofesional mungkin lah. Singkat jelas padat. Dan selain itu mungkin orang Prancis tuh bisa dibilang slow living juga ya. Ya, slow living. Malah nggak hektik ya. Tapi beda dengan yang di kota ya, yang di Paris gitu. Nah mereka cenderung kalau untuk yang di kota-kota kecil lebih cenderung mungkin terorganisir. Misalnya mau liburan nih, besok summer aku harus kesini nih, udah booking dan lebih terplanning ya. Mereka lebih on time gue denger ya Kak. Apa enggak? Mungkin kalau bisa dibilang enggak ya. Kayak misalnya enggak. Nih, ya misalnya kita diundang ke suatu acara lah, birthday party mungkin. Oke, kalian nggak boleh datang tepat waktu banget. Minimal telatin deh 15 menit. Karena kenapa? Karena di situ minimal untuk kesopanan ya. Untuk kita biarin nih si yang pemilik rumahnya ini buat setting dulu dan lain sebagainya. Baru deh kalian datang deh after 15 minutes mungkin. Nah cuman kayak soalnya beda mungkin sama orang Jerman ya Kak. Aku denger malah mereka kan lebih kaku Ailsa ya orangnya. Aku kalau denger dari cerita Kakak malah kok terlihatnya nggak semenyeramkan itu sih guys. Orang-orang di sana kayak lebih santai ya. Orang Jerman kan berbeda ya Kak. Misalnya mereka kayak harus 10 menit sebelum udah nyampe atau bahkan on time gitu. Mereka ada meeting jam sekian, acara jam sekian. Jadi tuh nggak ada tuh definisi di buku kamus mereka dadakan-dadakan. Kayak kita orang Indonesia harusnya meeting besok tiba-tiba dimajuin 2 jam dari sekarang. Nah kayak gitu-gitu kan. Jadi sebenarnya I guess mereka tetap to an extent lebih disiplin ya Kak, tetap daripada mungkin kebanyakan orang-orang yang kita kenal. Tentu.
Oke, nah tuh ya guys, sudah terjawab pertanyaannya. Jadi kalau misalkan ada yang curious tentang how are French people in general, nah silahkan dilihat ya hal kayak gitu. Oke, ada lagi kah yang mau ditambahkan? Ya mungkin itu tadi motivasi untuk teman-teman yang cuman pikir pengen belajar bahasa Prancis. Yuk coba mulai, jangan cuma di pikiran doang, tapi yuk bergerak, coba jangan belajar angan-angan doang ya. Benar. Ya jadi silahkan nanti kamu bisa ke Madam Sinta. Madam Sinta ngajar private dan reguler juga kan ya. Schedule-nya Madam Sinta juga nanti kalau private anaknya bisa ngatur ya sama Madam Sinta baiknya seperti apa. Dan pastikan kalau kamu reguler juga ada pros-nya ya. Kamu bisa dapat community teman-teman kamu yang juga sama-sama mau belajar. Jadi kamu kan bisa belajar speaking I guess ya. Karena kalau kita belajarnya sendiri itu kadang-kadang rada bingung juga ya. Benar. Maksudnya kita mau latihannya seperti apa kalau nggak ada komunitas, nggak ada motivator juga. Dan IONS juga fasilitasnya sangat-sangat nyaman gitu ya. Kamu dapat buku juga ya Madam Sinta. Kita pakai buku apa ya Madam Sinta kalau untuk Prancis? Prancis itu ada namanya Lemak, ada Devi. Tuh banyak ya, itu baru 2 dari banyak. Dan jadi nanti silahkan kamu pilih dan bisa dikomunikasikan sama Madam Sinta kamu butuhnya apa. So kita tunggu di IONS ya. Semangat teman-teman, and itu aja kali ya. That's it. Oke. Bye bye. Bye.